Masih OTW kaya Nomu. Apa kabar teman-teman semua? Kita semua masih OTW kaya. Nomu nih sebenarnya dia nama adalah Nona Mule. Oke. Jadi ketong beta nih orang Batu Plat. Jadi asli dari Batu Plat? Dari Batu Plat. Jadi kalau di Batu Plat tuh suka singkat-singkat nama. Jadi beta panggilnya nama Nomu. Kalau dulu tuh nama Nomu, kalau orang panggil beta Nomu, beta bilang oh ini orang dari Batu Plat. Tapi sekarang semua orang lebih kenal beta dengan nama Nomu. Begitu. Oh, jadi tapi dia punya nama asli adalah Maria Mule. Maria Double Mule. L loh, bukan satu L sah. Kalau Double L. Oh, kalau satu L kenapa? Pulang. Mule. Wes Mule mas. Mas Mule. Iya. Dia nama Maria Mule. Oh, tapi orang tua, tapi Kanomu lahir memang di sini. Lahir Kupang? besar di Kupang. sini. Bapak orang Alor, mama Rote. Tapi semuanya lahir besar di sini di Kupang. Jadi kalau ditanya Nomu nih orang apa? Alor lah, bapak Alor, Alor. Oh, Mule itu fam dari Alor ya? Iya, betul. Kagak ada orang Mama keluarga. kita dan kita jadi. Dari dulu tinggalnya memang di sana, di Batu Plat. Iya. Jadi cerita. Kamu lahir besar di situ nah. Cerita dari waktu dulu tuh kemana? Oh, di Batu Plat dulu. Mau beta perempuan sendiri kak. Anak Berapa perempuan bersaudara? sendiri. Ketong ada 6. Nomu anak ke? Anak kelima dan perempuan sendiri. Anak keenam laki-laki. Ya, karena laki-laki. Oke. Lalu Oke. bepung anak-anak semua lingkungan situ tuh bepung kakak teman-teman semua tuh adalah laki-laki. Jadi beta akhirnya tumbuh menjadi Seperti laki-laki. demikian hingga saat ini. Demikianlah sabdanya. Lalu jadi begitu so beta mainan semua laki-laki dan Main dengan teman-teman laki-laki. teman-teman laki-laki bepung mainan cuma mainan Mainan laki-laki laki-laki. begitu sampai besar. Oke. Oh, tadi cerita bilang dulu bahagia masih ada orang tua. Sorry, sekarang orang tua masih Orang tua ada. Susana ada dari beta masih kecil kak. Kalau zaman sekarang nih orang tua masih kecil-kecil nih, ini orang tua susah jalan ini dong semangat ya. Kalau dulu beta belum mengerti kak. Waktu itu nomor kira-kira kelas berapa? Umur Beta berapa? ini bapak tua tuh meninggal beta masih berapa ya? Umur beta kelas 2 SD lah. Kelas 2 SD. Mam tua beta kelas 4. Sekitar 7, 6, 7. 2 tahun nih kemudian mama ikut. Bapak meninggal duluan terus mama ikut. Jadi beta tumbuh menjadi waktu itu kan dulu orang tua ada tuh jadi segala sesuatu kan ini. Begitu orang tua susun ada, keluarga dong susun datang-datang le. Jadi beta tumbuh dari kakak dong ya begitu so mengikuti apa yang ada kotong jalani dengan setiap hidup dari pas-pasan dari ini pensiun ini bapak pensiun. Bapak kebetulan dulu polisi. Iya. Ibu, mama rumah tangga. Mama ibu rumah tangga. Waktu Nomu umur kelas 2 SD itu kakak paling pertama kelas itu umur berapa? Itu kakak paling pertama kerja malahan. Oh, sudah kerja. Dia sudah kerja. Jadi setelah orang tua sudah ada ya dia kakak pertama sebagai orang tua. Kakak hingga pertama. saat ini. Hingga saat ini. Iya. Dan 6 bersaudara ini semua masih tinggal di rumah tua di Batu Plat. Sonde kak. Jadi 2 orang sudah meninggal, yang nomor 2 dan nomor 3 sudah meninggal. Nomor 1, sisa nomor 1. Itu nomor 4, nomor 5 dan nomor 6. Nomor 4 di Alor, nomor 5 Beta sampai Pak Ade. Tapi semua bukan di rumah tua, tapi kebetulan orang tua dulu kasih tinggal tanah agak besar sedikit, agak jadi besar. Ketong subagi-bagi kok masing-masing buat rumah sendiri. Tapi di satu Di kompleks satu itu, kompleks satu kompleks itu ya. Iya. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Jadi, saya bisa membayangkan ya. Ya mungkin teman-teman di luar sana bisa mungkin punya cerita sama seperti Kanomu, tapi beta sih sudah bisa membayangkan masih kecil terus dikasih tinggal bapak, terus mama kemudian mengikutinya gitu. Iya. Berat juga ya kak? Berat. Berat ya? Sangat berat kak. Dimana dulu nih, entah kenapa ya, orang tua dulu tuh kayak mungkin dong mau jalan kasih tinggal kok. Pokoknya ketong kakak adik tuh selalu sama-sama begitu. Maksudnya orang tua kasih ketong tuh soalnya boleh ada yang bata pisah. Oh, waktu masih kecil. Iya. Selalu semua kegiatan selalu bikin sama-sama. Bikin apa-apa harus sama-sama. Macam, pokoknya gitu. dong buat apa ketong harus sama-sama gitu. Nah,
Soal apa? Beta tanya-tanya soal itu ya. Maksudnya Soal apa-apa. soal apa ya kayak? Maksudnya mudah-mudahan ini juga bisa cerita ini bisa Iya. bisa inspirasi juga buat beta, buat Iya. teman-teman di luar sana. Orang yang mungkin masih OTW kaya juga di luar sana termasuk beta juga mudah-mudahan cerita yang Kanomu ini juga bisa menginspirasi orang lain. Nah, waktu itu beta pasti yakin pasti situasi ekonomi, keuangan juga kan Iya. pasti tidak Jadi- kalau hanya andalkan dari orang tua punya Iya, karena pensiunan itu juga pasti kan. begitu suka. Hmm. Jadi beta ini Jadi SD kelas 2 bapak meninggal, SD kelas 4 mama meninggal. iya, dong selang 2 tahun saya. Selang 2 tahun. Nah, Iya. setelah itu bagaimana? Jadi hidup dari Kakak pertama dengan uang pensiun itulah yang support keluarga gitu. Iya, kakak pertama dengan uang pensiun. Jadi Kakak kedua sudah kerja waktu itu? sudah juga. Oh, sudah kerja ya? Sudah. Belum, waktu orang tua meninggal belum. Yang pertama saya. Oh, Yang oke. pertama saya waktu sampai 22 sana ada tuh yang pertama memang Sudah. waktu masih kecil-kecil dia begitu tamat sekolah dia langsung dapat puji Tuhan dapat kerja. Kerja. Jadi oke. itu Jadi selama itu kotong hanya hidup dari Bapak pensiun orang tua. Dari Oh. situ beta akhirnya mikir, beta harus bisa cari uang sendiri. Oke. Begitu. Itu di kelas 4. Sonde setelah su SMA tuh Oh. beta mulai berpikir bahwa otak mulai terbuka nih. Tapi berarti ini 6 bersaudara. Ya toh, 6 bersaudara ini hidup dengan pensiunan orang tua ditambah lagi kakak pertama juga ada kontribusi kepada adik-adik bisa sekolahkan Nomu khususnya waktu itu sudah sampai SMA. Semua Semua ya. Semuanya termasuk Nomu dan waktu SMA Nomu memutuskan kayaknya beta mesti cari uang sendiri. Iya. gitu. Nah, terus apa yang Nomu buat? Waktu itu beta selesai itu beta ke Bali. Jadi setelah lulus SMA di Kupang Ke Bali. Ke Bali. Bagaimana bisa ke Bali waktu itu? Waktu itu beta dengan ada saudara sepupu. Diajak ke sana. Ya, perempuan. Dia bawa beta di sana. Aha. Kebetulan dia punya kenalan di sana. Jadi ketemu pergi. Sampai di sana 4 bulan tuh belum ada kerja. Di Bali. Masih hidup dengan modal yang ada gitu. Rencananya mau pergi kerja apa? Pokoknya pergi Pergi, Sa. Jadi dapat kerja apa nih gitu. Ah, Akhirnya oke. setelah 4 bulan beta dapat kerja di Arsop. Arso. Jadi kerja kayak jaga toko. Toko ini apa furnitur tuh. Pertama itu. Terus. Habis itu dari situ beta kerja lagi di kargo. Kargo furnitur, handicraft dan garment khusus punya orang Itali. Oke. Itu di Bali. Terus. Iya. Sorry, Di yang di Arsop tuh 8 bulan. Arso 8 bulan. Di kargo tuh tahun. Berapa tahun? Berapa tahun ya? 4 tahun? 4 tahun. 4 tahun kan? Beta di sana kan 5 tahun. 5 tahun. Ya. Nah, 2 bulan lagi? 2 bulan ini kargo nih akhirnya bangkrut. Oke. Bangkrut dan di situ beta mulai kena PHK toh? Oh, kena PHK. Ya. Dan waktu itu di Bali itu lagi susahnya pekerjaan. Oke. Ya. Jadi setelah 2 bulan sudah papasangon tuh ada doi, toh aja masih bisa hidup lah paling tidak. Jadi akhirnya Tapi masih tinggal satu kontrakan sama sepupu. Sonde dia 4 bulan dia nikah, dia sudah dapat pacar orang Bali maka dia menikah, beta hidup sendiri sih. Oh, jadi 4 bulan tidak dapat kerja, malah dia menikah. Dia menikah, Nomu terima beta kerja. tetap kerja. Terima kerja di Beta tujuannya ke sana bukan mencari cari jodoh, tapi beta mau cari kerja. Ya. Oke. Terus 4 tahun itu perusahaan di 5 tahun, PHK. ya. Terus Lalu beta duduk-duduk nih berpikir nih, aduh, ini cari kerja lagi susah nih di sini Bali. Waktu itu lagi susah-susahnya tahun 2000-an. Lalu beta berpikir bahwa beta satu waktu beta berdoa, beta bilang Tuhan, ini kalau memang beta tempat di sini, Tuhan kasih beta pekerjaan yang baru. Oke. Tapi kalau misalnya beta tempat bukan di sini, Tuhan kasih pulang beta di Kupang. Oke. Itu Tapi beta uang ada pegang lah, Ya maksudnya ada tuh pasti. pesangon dan ini. Terus. Lalu ketika itu beta kakak yang nomor 4 memang ikut beta ajak dia ke sana juga. Dalam waktu selama beta di sana tuh beberapa tahun kemudian beta jadi kakak nomor 4. Dia di sana beta kasih masuk di perusahaan yang tempat beta kerja ini. Akhirnya kita pecat dua-duanya.
Iya. Iya toh? Iya. Karena PHK karena PHK perusahaan karena iya. perusahaan bangkrut. Nah, Iya. terus Jadi akhirnya satu ketika beta bilang, beta jam 10 pagi nih, baru beta bilang gini. Beta bilang sama kakak, kayaknya beta mau pulang. pulang Kupang. Dia mau pulang Kupang. Lalu ini Ah. memang kakak mau pulang nggak Marsu. Akhirnya pulang tuh waktu itu dengan kapal AU. Oh, naik kapal AU. Ya, langsung dia bawa beta, gonceng beta ke tempat beli tiket jam 10, kapal jam 12. JB bawa pakaian ini seadanya, bebe bilang kakak. Jam 10 pagi. Ya. Jam 12 jalan. Ya. Jam 12 ini jalan toh, JB kakak, bebe bilang kakak, bebe bawa pakaian seadanya, sisanya kakak atur sah. Pulang sampai di Kupang, ini beta 4 bulan nganggur lagi. Always 4 Angka bulan. 4 bulan, kerja 4 tahun, terus nganggur 4 bulan lagi, terus Lalu 4 bulan tuh beta nganggur toh, soalnya ada kerjaan. kembali ke Batu Bapak Plat. tua pensiun kan masih ada. Masih Jadi ada. ini sampai di Kupang nih. Hmm. Ini BMKK bilang sudah lu di Kupang, nah ini bapak mau pensiun tuh lu pakai dulu. Nah beta nih orang yang Lo adik? Beb Adi tetap juga ada toh. Toh maksudnya dipakai tapi kan Oh iya. ngurus adik juga Oke, toh. oke. Terus. Jadi maksudnya beta ada jatah lah dari pensiun bapak tua punya begitu. Oke, terus. Tapi beta karena sudah tahu cari uang sendiri, Aha. beta mulai mikir, besok mau kita tanda tangan. Besok mau Oh, terima dari pensiun. Pokoknya atau dari kakak, dari besok mau kakak. ini. Besok Oke. mau. Lalu bulan keempat tuh beta berdoa, beta bilang Tuhan, ini besok ada di Tuhan yang beta tahu bahwa Tuhan yang bawa beta sampai di Kupang. Oke. Dan ini kalau memang ini beta saat ini besok di Kupang dan beta belum dapat pekerjaan, beta Tuhan sudah siapkan. Jadi sekarang beta gini mama. Oke. Dalam beberapa hari kemudian beta ada ketemu beta punya teman cewek, ketemu dia, beta bilang begini, ini namanya Umi, beta bilang Umi, ini apa ada kerjaan kok? Gitu. Dia Umi ini kerja di mana? Dia kasir di ini Ramayana waktu itu. Oke. Jul langsung dia bilang gini, sudah kalau memang mau kerja nah ini lu mau kasir, dia kasih beta 3 tawaran nih. Oh siap. Mau di ini Ramayana kok kasir, atau lu mau ada satu konter besar yang mau dibuka di Rote, atau lu mau kasir administrasi tapi di bengkel mobil. Oke. Oke. Terus. Akhirnya dia bilang begini, pokoknya mana saya yang dapat duluan itu dia bilang Siap. gitu. Mana yang duluan nih? Terus beberapa hari kemudian beta pergi di ini Ramayana. Di Ramayana juga ini tiba-tiba ada taputer kali lihat-lihat BMK bilang ini Nona ini ada ini bos yang dari ini apa bengkel mobil tuh pas ada nih mari coba langsung ketemu Oke. langsung ketemu kenalan dan bilang gini oke, nanti hari Jumat datang antar ini lamaran. Akhirnya beta bikin surat lamaran. Tapi di situ beta percaya bahwa ketika dong terima, kebetulan dari Bali juga bawa referensi pekerjaan. Kalau di Bali kan wajib toh pasti harus ada. Pendidikan penting, intinya siap. surat lamaran, siap. Referensi itu ada. Ya, terus. Akhirnya beta pakai ini kawan kebetulan ojek. Dia bilang lu antar beta pinol baki dong. Dia bilang oh. Tapi dalam bayangan tuh kakak. Nol baki ini? Bukan, ini tempat nih kayak bengkel-bengkel motor yang kecil yang kotor sekali tuh. Bayangan. Sorry, ini bengkel motor atau bengkel oto? Bengkel oto, kak. Bengkel Oto servis nah. Oto servis. Yang di nol baki tuh. Jadi membayangkan waktu itu pokoknya Ike. Nah, besok tahu tuh. Jadi beta nih membayangkan ya, kecil dan kotor sekali. Momos dan bayangan. Jadi sepanjang jalan teman antar beta nih. Dia bilang, betanya dia, susah sampai di Oesapa nih, betanya dia. Ini. Susah beko? Su di mana nih? Dia bilang begini, ini Oesapa. Karena besok tahu toh. Jadi terus jalan terus saya habis Oesapa nih Lasiana. Dia bilang begini, ini su di mana? Ini Lasiana. Tanya leh. Sampai di Tarus, beta masih tanya, ini sampai mana nih? Ini masih Tarus. Ini tempat di mana nih? Terus akhirnya sampailah Nol Baki. Dia bilang dia tahu, beta tahu itu tempat. Jadi begitu sampai nih, belihat ini tempat ya di bengkel mobil yang begitu besar dan bagus. Beta langsung bilang Tuhan beta ini meminta yang ini begini, tapi Tuhan sediakan beta yang besar. Beta omongnya semacam beta ini sudah terima gitu.
Seolah-olah ya. Seolah-olah. Pede Bela dong. Tuhan. Harus pede. Ya. Terus? Tadi mintanya segini, tapi Tuhan kasih beta lebih besar dari apa yang beta minta. Masuklah ke dalam. Ketika masuk di dalam, ini ketemu dengan pimpinan suami istri. Di situ tuh dong ada rumah, bagian rumah juga. Ada rumah, jadi dong beta langsung ke dalam rumah. Pergi ketemu, ngomong. Terus dong interview beta, lalu dong masuk ke dalam dong ruangan, dong masih bawa omong dulu. Tapi beta kan di situ besok ketika dong lihat surat lamaran, saya akan terima. Ya. Beta beri Ya. Dong ke Bali datang, dong langsung tanya, dong bawa omong, oh ya, jadi dulu di Bali ya, iya. Oke, mau digaji berapa? Siap. Terus? Langsung tanya tuh begitu. Jadi di situ beta bilang sesuai dengan kemampuan. Karena ini maksudnya bengkel mobil ini beta dunia kan beda. Berbeda. Beta harus masuk ini beta belajar dulu. Tapi kan bidang pekerjaannya kan bisa saja sama. Iya. Akhirnya di situ ini udah bilang oke, mau masuk kapan? Sekarang atau besok? Dah. Terus? Begitu masuk, Bebe bilang sudah nanti Senin. Karena itu Jumat kan, tadi Bebe bilang Jumat. Siap. Terus? Senin. Nah, begitu sampai besok pulang, besok bersyukur, sampai nangis gitu. Tuhan Be dikasih tempat begini bagus dengan ya orang lain. Gaji oke. Gaji oke, sangat oke. Siap. Gitu. Siap. Jadi sama kayak di Bali atau lebih besar atau lebih kecil sedikit? lebih besar, Kak. Mama Lebih besar. Tuhan pakai terus. Ya, akhirnya mulai Senin itu beta mulai pulang Batu Plat Noel Baki. Awal terasa jauh, lama-lama biasa jadi dekat. Jadi akhirnya suka Akhir terus Noel Baki ini sudah dekat. Ya, betul. Akhirnya dari situ Be bisa beli motor. Kerja berapa lama di situ? Di situ tuh 4 tahun lagi. Oke, fix 4. Be baru sadar nih, Kak. Nanti Nomu punya anak 4, ya. Amin. Feeling anak 4. Iya sih. Oke, makasih. Kasih kakak. 4 tahun di sana. Jadi 4 tahun sampai dia bangkrut juga. Dia bangkrut? Ya. Dia bangkrut. Tunggu Ada 4 bulan. Kerja 4 tahun, datang ke sini tunggu 4 bulan, kerja 4 tahun, 2 perusahaan ini bangkrut terus. Jadi sekarang itu bengkel Susana ada lagi. Susana ada. Setelah itu apa? Setelah Be keluar baru itu bengkel bisa tutup. Kalau Be masih ada tetap jalan. Karena pimpinan dua orang suami istri itu pulang kembali ke Bandung dan Beta yang kelola sendiri. Oh. Sampai akhirnya kita memindong ada problem deh. Be bilang, Be sudah besok sanggup lanjut. Urus sendiri lagi. Kalau Beta masih ada, masih tetap ini. Oh begitu ya? Ya, karena akhirnya Beta menjadi orang kepercayaan. Kepercayaan ya? Mau tahu Beta belajar bengkel itu tentang mobil ini berapa lama? Berapa lama? Cuman 2 minggu. Be bisa mengerti mobil datang dia kenapa. Beta kebetulan bisa karena mendengar. Oh gitu. Bisa karena melihat. Jadi Be punya senior yang sudah ada di situ duluan. Namanya Kanobet, dia ajar Beta. Jadi karena melayani konsumen dan kenapa mobil kalau masuk tuh sampai hafalin DH saat Kota Kupang. Kalau Oto datang Kota mesti hafal, oh ini DH ini, Oto ini punya siapa, Beta hafal semua. Terus keluhannya apa, Kota sudah langsung tahu. Oh kalau ini keluhannya ini berarti ini harus ini, apa yang diganti besok hafal. Dalam cuma 2 minggu. Nah, Beb pertanyaan, kita lompat sedikit. Kira-kira kalau sekarang ada orang yang punya bengkel dan menawarkan Nomo jadi orang kepercayaan lagi yang seperti itu, masih punya tidak skill seperti itu? Mungkin sonde lah. Mungkin Karena sonde kan lagi. Atau mungkin ada hanya karena mesti dibiasakan lagi. Iya, biasakan lagi. Ketong kalau su meninggalkan ya su ingat lah. Ya buktinya kan sudah ya, apa, tapi 2 minggu, 2 minggu bisa. aja bisa Ya, ini lagi ya. 2 minggu. Tapi waktu itu bantuan dari si Om Nober ini. Iya. Jadi dia Dimana orang Om? yang pintar sekali untuk. Om Nober ini di mana sekarang? Sekarang di Kalimantan. Dia orang kepercayaan pimpinan juga. Oh, untuk yang setelah dia pergi terganti oleh Beta. Dia keluar duluan baru gantinya Beta. Gitu. Oke. Sejak kapan kenal fotografi? Karena Beta tuh kenal Nomu itu tuh
2011, 2012 kan? Oh, iya. Sekitar segitu Beta lupa ketemu di mana pertama. Pokoknya sejak mengenal fotografi itu beta. Nah, beta pokoknya mau kenal fotografi Beta kenal fotografi itu 2012. Kayaknya. Nah, waktu itu dan sampai sekarang di 2021 awal tahun yang lalu lalang di antara teman-teman fotografer yang ada di Kupang yang beta kenal sih dan masih konsisten sampai sekarang. Nah, pertanyaannya bagaimana sampai akhirnya waktu itu kenal? Jadi cerita nih, Oke. beta kan Keluar. sudah berhenti 8 bulan sana ada kerjaan. Oke. Lalu 8 bulan itu 8 akhirnya. Sudah loncat kali 2 Kali 2. 8 bulan sana ada kerjaan. Tabungan masih ada. Oke. Karena beta sedikit ada usaha juga yang lain. Usaha beta apa usaha waktu itu? sound system. Oh, oke. Beta nih orang yang suka coba-coba segala hal. Oh, jadi waktu sambil kerja di Noel Baki bengkel oto itu sambil bikin usaha sound system. Lalu 8 bulan sana ada kerja, tiba-tiba beta di kebetulan Bisnis sound system jalan. tetap jalan. Terus ini belum tahu kamera, belum tahu foto, belum. Lalu beta susun kerja atau 8 bulan beta dapat tawaran kerjaan di Raja Motor. Oke. Raja Motor di situ sebagai kasir. Beta kerja di situ 2010. Lalu di situ lumayan kerja di situ? pendapatan. Kerja di situ. Raja Motor tuh di mana? Kasir. Di Ruko Bobo nih. Oh, masih ada? Masih ada Oke. sekarang. Nah, terus 2010, 2012 itu mulai itu 2 tahun kerja? Nah, sonde di situ beta 4 tahun. Loh, 2012 kok 2010? 2012? Oh, 2010 kerja di situ. 2012-nya buat apa? Mulai kenal foto. Jadi awal beta mau cerita awal beta mengenal dunia fotografi. Perfotoan. Gitu. Jadi 2010 sampai 2012. Ya. Di situ be mulai lihat kok orang dong punya bisa kamera, beli kamera. Be mulai itu waktu be lihat pokoknya di mana-mana be lihat orang kok pegang kamera. Iya, siap. Nah, beta rasa be ada doi, be juga bisa beli kok. Siap. Beta belilah kamera, waktu itu beta beli Nikon 5100. Oh, jadi waktu itu mulai beli kamera karena pengen coba lah. Kodong bisa nah, dan beta kayaknya punya lah. Bisa beli lah. Beta beli. Nah, beli hanya untuk punya atau? Ya. Kau tahu selama 2 bulan tuh beta untuk sentuh saja beta takut. Maksudnya beta takut pencet-pencet. Tapi on off sudah. On off tahu. Beta takut pegang. Beta takut kamera rusak, Kak. Aduh, sangat pun. Terus. Beta takut kamera rusak, jadi takut. Nah, waktu itu lalu beta ketemu, maksudnya bukan ketemu, beta kakak, beta saudara, namanya Kak Adi Lintang Sodirin. Dia bilang gini, Wenomo, lu mau belajar jadi fotografer, lu mau belajar fotografi gitu. Dia bilang, oh be mau, mari be ajar lu. Dia ajar beta, bawa pi mana? Pertama, dia bawa beta, ini malam nih, dia bawa beta pi di ini, apa? Ini Tedis, itu apa lah yang orang jual jagung bakar tuh? Iya. Terminal di bawah tuh, terminal. Dia bawa situ, dia ajarkan beta, ini ke mana? Beta lihat, dia coba praktek. Bisa, sedikit bisa lah, sedikit ngerti. Pulang be lupa. Saat dan dia tuh beta tahu, mengerti sedikit. Dia ajar begitu dia pulang, lupa. Beta pelupa nak Kak. Terus. Kita selalu melupakan hal-hal yang tidak penting. Beta lupa. Lalu dia bilang begini, tunggu itu Februari kayak lo salah. Dia bilang Maret kok April tuh nanti 2012. Maret. Ya, Maret ini ada pembukaan ini belajar fotografi yang gratis katanya gitu di namanya Sekolah Musa. Ya. Terus. Jadi setelah bulan Maret begitu bulan Maret tuh itu pulang dia sudah ajar beta leto. Jadi beta justru simpan itu kamera. Weh pegang kok sebentar beta pencet kok rusak
Terus belilah kami ini ikutlah di waktu itu daftar pakai seleksi. Awal tuh karena gratis toh. Om Adi Lintang nih dia di Sekolah Musa. Dia angkatan pertama. Nah, itu beta masuk di angkatan kedua. Oke, siap. Lalu sampai di situ, masuk di Sekolah Musa. Waktu itu akhirnya ketong ada balasan orang lah. Pertama 30-an lalu jadi balasan berapa belas, 15, kalau berapa belas. Sampai itu ketemu 8 kali pertemuan toh. Ceweknya ada berapa orang? Cewek ada sampai terakhir. Soalnya yang waktu itu pertama tuh. Iya, besok hafal, tapi ada banyak. Tapi ada banyak. Oke, terus. Lalu beta dibimbing sama kita punya senior namanya Kak Aditsa. Ini sampai dulu tuh kalau orang bilang dia bebem bapak. So sweet. Dia bebem bapak karena dia yang dia kayak beta dibimbing sama dia. Kayak mentor pembimbing. Beta dia orang yang sangat telaten bimbing beta. Dia juga sempat bimbing beta. Berarti kita sama. Kita punya bapak pembimbing yang sama, siap. Sampai ketong bikin tugas akhir. Jadi akhirnya ketong sisa 8 orang. Wanitanya 3. masih ingat siapa aja? Nomu siapa lagi? Beta lupa kakak 2 tuh nama siapa. Beta lupa Beta hanya ingat laki-laki karena ada satu Kak Vence, satu namanya Kak Adi Bruce. Sekarang kebetulan ketong ini berteman. Ya. Kak Vence kan Akamsi dong. Dan Terus Kak Adi Bruce ini kan saudara. Jadi presentasi itu tentang bikin esai foto. Esai foto bercerita. Beta bikin tentang ini pembuatan gula lempeng. Oke. Jadi awal proses jadi buat lebih sampai ke foto produk jadinya atau apa? esai foto tuh ketong foto bercerita. Foto bercerita, tapi jadi, akhirnya ke produk gitu ya. Mulai dari proses, iya, alatnya sampai jadi, kejual. sampai kejualnya. Ya. Oke. Itu di presentase dan puji Tuhan lulus lah. Iya. Lulus. Dapat respon baik oleh mentor senior waktu Om Dewi dari Bintang Tera, Om Joni Trisongko, dan satu lagi beberapa yang lain ada. Nah, sampai di poin itu melihat fotografi itu sudah seperti apa kan? Awalnya kan, beta punya uang nih, beta bisa beli nih kamera. Nah sekarang sudah belajar. Setelah itu melihat dunia foto waktu itu seperti apa? Maksudnya apakah waktu itu yang penting selesai belajar atau waktu jadi itu kemana? Awal belajar tuh waktu sudah selesai dapat sertifikat dari Sekolah Musa, beta masih terus sama Kak Adi, Kak Vence, sama Kak Adi Lintang. Jadi itu beta selama 1 tahun tuh ketong sering hunting HI, Human Interest. Hunting itu selama 1 tahun. 1 tahun bersama-sama ikut lomba foto dan puji Tuhan. Ada juaranya. Ada, pokoknya dapat doi sudah dari itu. Mulai dapat doi. Iya. Nah, berarti Nomu sudah masuklah di dunia itulah ya, iya. Di dunia fotografi gitu. Nah, pertanyaan beta, waktu itu kan kerja di Raja Motor tuh. Iya. Setelah itu sampai kan 4 tahun beta kerja. 4 tahun di Raja Motor sampai 2014 berhenti. Terus foto udah terus sampai sekarang. Sabar, beta cerita. Oh, siap. Jadi beta dunia foto HI tuh 1 tahun. Lalu beta masuk ke model. Model itu 2 tahun. Foto-foto model hampir tiap minggu. Foto model sampai 2 minggu. Terus? Lalu beta keluar dari Raja Motor. Lalu beta berpikir kan, kebetulan di Raja Motor beta banyak dapat hal baru di situ dan koneksi. Lagi-lagi selama 1 tahun yang HI model, yang wanita yang foto, yang Nomu ada lihat di sekitar situ siapa? Ada. Sudah ada. Tunggu dong, terakhir tuh ikut hunting model tuh ada satu Kak Kenon Santoso, dia di Ende. Oh, waktu itu dia sudah di sini. Oh, dia di Ende. Iya. Maksudnya Sonde yang selama 1 tahun yang waktu itu belum toh? Waktu itu belum kan? Oke. Berarti waktu sampai di saat yang itu hanya Nomu sendiri ceweknya. Kalau terjun ke banyak.
kalau ini banyak ada Misalnya waktu itu setelah lulus dari sekolah Musa. Ada banyak, Kak. Ada banyak. Ada ke Lekon. Oke, Ada Lekon. ke siapa leh yang di Undana nih dosen nih. Kanoya. Oke. Siapa Oke. lagi? Ada banyak kok Oh, oke, yang oke. masih foto. Dulu ada satu kakak. Itu sekolah Musa juga tidak? Orang sekolah Musa. Oh, Kalau mereka- Kalekon orang sekolah Musa angkatan pertama. Oh, iya. Nah, terus waktu itu foto human interest itu sudah ada mulai dapat duitnya? Selain dari lomba? Ikut lomba Dapat duit. Ya. Waktu model ada foto untuk khusus model ada duitnya. Dapat duit. Kebetulan beta ini ikut pameran. Aha. Kalau yang lain pakai dongkung foto HI dan lain-lain, beta pakai foto model. Tapi kan beta bisa baca situasi. Aha. Pameran di tempat mana dulu? Oh ini, dia punya kebutuhan di situ apa? Beta model, beta pakai maksudnya fotonya langsung dibeli gitu. Oh, dibeli Kali sama dibeli. orang pengunjung begitu ya? Sama tempat yang punya tempat waktu itu kan di tempat kerajinan yang depan Mandiri. Apa lagi namanya? Sebelah Mandiri. Di Konino nih. Oh, ini Dekranas? Iya. Di Nah, di Dekranas situ kan- beli? Iya. Oh, berarti pindahannya. beberapa Karena media dia ada pakai di foto situ. model pakai tenunnya Tenun. gitu. Ah. Kan mesti pintar pilih model tapi Siap. laku toh. Iya. Siap. Ah. Lalu di situ maksudnya beta perjalanan yang beta ini selama dunia foto beta belajar apa. Jadi itu setelah model beta ini buka bengkel sendiri, bengkel motor. Setelah beta keluar dari Raja Motor, beta buka bengkel. Buka bengkel sambil foto yang ada di Bobo situ. Nah itu su. Oh, yang beta pernah pergi tuh? Oh itu su. Serius? Oh, itu buka bengkel. Buka bengkel toh. Oh. Bengkel motor ya Iya, tadi iya. saya dalam. Tapi bengkel buka kalau lagi sudah ada job. Memang saya ada job. Oh, waktu itu belum ada. Belum, beta dengan Kak Adit dan Kak Adit tuh kadang-kadang ada yang ajak foto, ada kadang ada wedding, potong bukalah bikin satu itu kenapa Kak Adit Naf tuh tim nama tim. Oh, iya. Beta Kak Adit Kak Vence, Oh, itu. Kak Adi Lintang. Oke. Jadi begitu beta buka bengkel, beta ini foto landscape setiap hari itu selama 1 tahun. Wih, berarti human interest, Model, landscape, terus ikut-ikut wedding gitu ya? Ya, Foto tapi wedding. sedikit kadang-kadang. Oh, yang wedding belum terlalu banyak. belum waktu itu. fokus. Lalu di tahun 2015 akhir beta mulai mikir nih. Bengkel ternyata sepi. Karena tempat tuh waktu itu bukan sekarang yang desu. Iya. Dulu tuh kan Iya, beta ingat begini, dia orang- turunan sekali itu. Beta ingat. Akhirnya beta Yang bilang- ada ayam goreng enak di depan situ kalau Oh. tidak salah. Jadi akhirnya beta bilang Beb Adi, lu ini apa lu urus ini bengkel. Iya, alat-alat beta lihat udah beli ya. Semua, maksudnya bengkel jalan. Cuman setelah itu beb kayak son mau urus lagi Loh, bengkel. bengkel sekarang masih jalan? Dia ada yang bungsu. Tapi masih jalan? Di situ atau sudah pindah tempat? Pindah di Batu Plat. Ah, tapi masih jalan? Ya. Oh, nice. Oke. Lalu beb urus tuh. Beta kayak sup malas. Iya. Beta jadinya orang susah. enak mulai ini main foto Belum. gitu ya. Oh, Beta belum? masih maksudnya waktu beta kasih tinggal di dia tuh beb masih di mana itu beta lagi betul-betul di bawah sekali. Tapi dapat duitnya dari mana waktu itu? Apanya? Dapat duitnya selain dari ikut Memang lomba? ada simpanan toh. Oh, ada simpanan begitu ya. Jadi beta di mana down sampai beta pernah soalnya punya uang sama sekali. Waktu Itu akhirnya beta maksudnya beta sudah kasih tinggal beb Adit. Karena bengkel sepi beta harus bayar ke ini mekanik, iya bayar biaya operasional, biar kasih Hmm. makan dong ini pakai beb do itu. Lama-lama ya pikir itu sepi 4 bulanku. Iya, 4 iya. lagi. Beta Jadi- ingat itu bengkel dalamnya warna Iya. hijau. Ah. Ya, betul di KE. Beta Jul, pernah numpang pipis di dalam itu. akhirnya beta satu kali beta pikir kayaknya beta harus terjun di dunia wedding nih. Pokoknya beta ini kontak beberapa teman, dia bilang, "Weh, bosong kalau ada job wedding nah ajak dulu." Pokoknya itu pembahasan. Lalu ada satu orang yang respon dengan beta. Ya, yang itu. lain oke, tapi ada satu yang dia tertarik gitu. Ya itu? Katel Dofunai. Teldo Funai.
dia bilang beta belum gini, Kak beta masih ingat nah. Dia bilang Kak yakin Kak semua mau ini Main mau wedding, foto, ya. mau foto. Dia bilang gini, iya Kak. Dia bilang oke. Jadi akhirnya dulu beta dia sama Kak Erik Matahini. Siap. Waktu itu berarti seiring berjalannya waktu Nikon 5500 ya, 5100 Sudah naik ke 2700. 2700 pokoknya 7000 D7000 lalu naik ke D610. Pokoknya sudah mulai naik itu lensa sudah. ketika beta terjun di dunia ini profesional, beta ganti ke waktu itu D610. Kapan Nomu merasa bahwa sudah profesional maksudnya sudah memutuskan beta hanya kerja Ya ini? itu waktu itu. Tahun? Waktu 2015 akhir itu. Waktu beta mulai berbicara ke teman-teman, kontak teman-teman tuh, itu beta memang sudah mau fokus di situ. Karena beta sama pusing dan bengkel. Jadi Kateldo yang ini respon ke beta dan akhirnya beta bergabung dengan Kateldo waktu itu dan juga ke Erik Matahini, kita bertiga dan berjalan hingga sampai sekarang. Sampai sekarang? Ya. Akhirnya Bepung hidup adalah dari Bepung ini Bepunya penghasilan utama tuh dari dunia fotografi. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi mau segala macam bentuk dokumentasi beta ambil lah. Enak. Gitu. Nanti kalau misalnya ini YouTube super berkembang ya, mudah-mudahan Nomu bisa bantu beta juga. Bisa. Nah, jadi kemarin itu kan beta kan ada ngobrol sama Om Yoga di video yang sebelumnya. Jadi beta sempat cerita ke dia, maksudnya beta tanya kira-kira apa sih keresahan dia. Kalau semua fotografer ada keresahan sama. Pasti sama. Nah, yang belum sempat beta tanya di beliau dan sebenarnya beta mau tanya Nomu sebagai cewek, tapi sebagai fotografer dulu gitu ya. Kapan sih jobnya sepi? Job sepi itu adalah bulan Januari sampai Maret. Oh, di sekarang ini berarti. Tapi Januari, Februari, kenapa sepi? Ini sontak nih orang nih mau nikah dan bulan April ke atas. Oh begitu ya? Kalau sekarang sih mulai sudah ada, tapi kalau mulai padat tuh di bulan Maret orang sudah prewed. Maret sampai Desember pertengahan. Itu apalagi kalau Mei, Juni, Juli itu padat. Kalau Maret tuh kebanyakan orang prewed keluar Maret, April. Tapi kalau ke Mei sampai Desember, November tuh itu banyak. Apa mungkin karena masih musim hujan atau? Mangkali Jo. Ya? Terus orang mau prewed juga pikir hujan, orang mau nikah juga pikir hujan. Gitu. Padahal kan kayak misalnya nih. Sekarang ke tahun 2021. Tanggal 21 bulan 1 2021. Bisa ada tidak job di tanggal segitu? Sebenarnya ada, tapi karena corona diundur. Tapi pemberkatannya di tanggal segitu. Sande. Kan gereja tutup toh? Dia son boleh. Wah, kalau tidak tanggal 21 ini ada ambil ram gitu. Pokoknya tanggal cantik tuh pasti ada. Nah, berarti selain Januari, Februari, Maret itu sepi, ada corona juga sepi lagi begitu. Ya. Nah, terus Nomu buat apa kalau pas misalnya tidak corona, kalau lagi sepi itu Nomu buat apa? Jadi kalau pada saat zona sepi itu kebetulan ada talenta lagi yang lain. Talenta enak. Jadi ada talenta yang lain yaitu catering. Oh, Nomu bisa masak berarti? Bisa laki-laki begini mau bisa masak aja, salah. Spesialis? Beta apa saja, tapi kalau kue tar susu harus coba yang tar susu nih Kak. Siap. Kalau kue tar susu. Kalau yang lain? Kalau bukan saja? kue? Makanan? Iya, apa saja. Berarti Nomu ada catering? Ada Instagram atau media sosial? Nomu catering. Nanti beta tulis di deskripsi. Iya. Siap. Nomu catering. Jadi di Nomu tapi catering. karena kalau untuk Nomu catering ini susu dari kapan? Kapan ya? Nomu catering 2018 kok. 2018. Iya, pokoknya beta fokus ke masakan, memasak nih, menjual makan nih kalau pas sepisah. Oh, jadi di Januari, Februari, Maret. Jadi kalau makan tuh maksudnya foto dan ini jual makanan tuh beta harus memilih salah satu gitu. Nah, kalau beta bisa pilih dua-dua satu kali.
Oh, oke. Kalau be pilih dua-dua waktu. Oke. Nah, beta mungkin bisa dengan yang teman-teman yang lain, tapi beda tangan, beda rasa. Nah sekarang begini, sekarang beta yakin orang ada yang suka dengan Nomu punya makanan. Iya. Betul kan? Banyak. Ada. Sementara Nomu hanya jual Januari, Februari, Maret. Nah Kalau itu besok kemana open coba? PO tuh pasti rame nah. Nah itu kemana coba? Nanti setelah bulan Maret, kan Nomu ketemu ada mau pesan catering, Iya. mau makan lain, nah kemana? Kebetulan sekarang beta sudah ada kerjasama dengan salah satu teman yang punya kafe. Jadi oke. sudah ada terus. Oh jadi tapi Nomu berarti tetap ini, Iya, tetap supply ke situ. Iya, di Kopi Papa Ganteng. Oh di Kopi Papa Ganteng ya. Jadi Iya. jadi kalau teman-teman datang ke Kopi Papa Ganteng berarti bisa pesan makanan yang dibikin sama Kak Iya, Nomu. Atau iya. makanannya memang hanya Kak Nomu yang bikin? Atau makanan apa yang Kak Nomu punya di situ? Di situ untuk sementara masih baru ayam penyet, cabai Oh ayam hijau. penyet ya. Iya, belum. Nah terus lain. apa yang tarsusun? Tarsusu Kapan dia bisa kapan, muncul? Sa? Mau tapi tarsusu tuh beta pernah Pesan dulu. saat sepi sama sekali. Be bisa hidup dari itu jualan tarsusu setiap hari. Dan satu hari itu be bisa lebih dari 10 pan jual. Mamai. Dan dia pun pelanggan tuh banyak. Dan dia rela tunggu ketika beta bilang ini hari beta sudah bisa. Dia akan tunggu besok atau kapan pun be bilang ada, dia bilang kirim Sa. Jika kadang dia mau bikin sampai berapa banyak pan pun itu pasti habis itu Kak. Kalau pas ini hari raya dong tuh Kak 100 lebih habis. 100 pan? Iya, 100 pan tuh tanggal 22, 23 tuh itu 100 lebih Itu pan. yang Desember kemarin begitu juga? Desember kemarin beta sudah buat. Karena beta ada kerjaan, beta juga kerjasama deh. Ketong beta dengan Kateldo, Aha. kerjasama dengan Dedari, Oh, foto-foto itu ya, foto baby baby lahiran. itu ya, Jadi lahiran. takut kalau beta ada pesanan lalu tiba-tiba ada panggilan di Dedari, besok bisa kerjakan. Itu sih sebenarnya. Berarti teman-teman juga kalau yang mau foto baby-babynya, Kan lebih nyaman kalau perempuan Kak. hihi. Ya perempuan akan lebih nyaman. Terus dari kapan perempuan. Kak Menong punya baby? Waktu Tuhan. Jadi begitu Kak. Oke. Jadi- Oke. Nah, boleh dibilang sampai sekarang berarti pencapaiannya ini ya sudah ya macam-macam menurut beta sudah akhirnya catering orang secara Nomu secara pribadi orang sudah kenal Iya. ya toh. Ya. Terus punya skill foto, bisa masak, bikin kue dan segala macam gitu ya. Mudah-mudahan bisa inspirasi buat teman-teman di sana. Itu kalau mau kaya usaha. Jangan cuman begini-begini begitu. Kira-kira kayaknya waktu semua selesai, apa pesan Kanomu untuk teman-teman yang ada di luar sana yang memang kayaknya merasa bahwa kayaknya beta nih mau ambil jalan foto nih. Jadi, Khusus yang wanita. beta ini sangat kepingin loh ada. Mungkin kalau orang lain merasa tersaingi kalau misalnya ada. Tapi beta ini sangat kepingin ada perempuan yang bisa kayak bisa jadi fotografer ini di dunia profesional wedding gitu kayak. Beta tuh sangat kepingin ada. Beta Sampai sekarang hanya Nomu sah. ya Yang perempuan profesional wedding nih. Kak Kenon, tapi Kak Kenon lebih sekarang. Iya, soalnya maksudnya di Kupang. Iya. Kalau NTT beta sama Kak Kenon, tapi Kak Kenon sekarang kan sibuk dia punya kerja desain toh. Jadi dia terlalu fokus. Nah, yang benar-benar tuh Nomu. Nona. Kalau mau fotografer cewek. Nah, apa pesannya? Buat teman-teman yang kayaknya mau malu dan segala macam, mereka kontak Nomu aja kali ya. Tapi pesannya apa kira-kira? Ini Pesan kasih ke mereka. Apakah mereka malu atau kira-kira pernah? harus berani sih. Beta tuh sabar ya. Beta maksudnya di sekolah Musa tuh kalau ada perempuan tuh yang ikut tuh beta sangat berharap dia tuh berani mau terus sampai selesai gitu. Atau ketika ada perempuan yang mau jadi fotografer ini, tapi beta senang sekali. Beda iya ini beda tahu teman nih kayak gitu. Tapi sampai saat ini sudah ada toh. Jadi buat semua perempuan-perempuan yang ada juga yang bilang beka pengen seperti Kanomu, tapi bebe mau bilang it's not easy to be me. Yes. Bosong bisa jadi bosong pendiri sendiri. Ada di depan tuh satu kebanggaan sendiri ketika ketong ada di depan. Selain pengantin, ketong adalah orang yang orang lihat. Sure. Itu ada kepedean sendiri ketika ketong Kalau ada di khususnya depan. foto untuk bidang untuk wedding gitu ya? Iya. Nah. Pokoknya yang penting
kalau berpikir besar, kotong akan jadi besar. Amin. Kalau kotong berpikir bisa, kotong pasti bisa. Amin. Di mana ada keinginan, Ya. pasti ada jalan. Iya. Cakep. Nah, kalau dengar cerita dari tadi ini, beta yakin teman-teman juga melihat bahwa Nomu ini adalah suatu pribadi yang sangat ini ya, sangat tidak noe kalau orang Kupang bilang. Maksudnya ada tantangan dia hajar, ada tantangan dia hajar gitu. Kira-kira Nomu punya pesan apa di luar sana teman-teman yang mau biar bisa mandiri begitu, bisa mandiri lah. Maksudnya apa sarannya supaya orang itu mandiri? Karena sekarang zaman serba mudah dan segala macam begitu. Ya kita sih tidak berharap, minta maaf, tidak berharap bahwa orang tuamu tidak ada, bukan begitu. Tapi dengan situasi seperti ini, ya apa? Nomu kira-kira pesannya apa supaya orang tuh bisa lebih fight begitu, khususnya wanita. Yang sana ya harus berani berani melangkah. Kalau lu diam di tempat ya lu begitu tapi harus bisa berani melangkah. Harus keluar dalam lingkaran yang mana ini lu begitu berani melangkah. Pasti bisa. Ya karena Nomu juga sudah buktikan. Jadi ini orang ngomong karena dia sudah buktikan. 4 bulan nganggur di Bali, kerja, balik lagi, nganggur lagi, dia kerja lagi sampai sekarang dia sekolah SMA saja. Ya bukan berarti bahwa teman-teman harus ikut bahwa ya sudah kita sekolah SMA saja, tidak. Tetapi maksud saya Nomu saja bisa membuktikan sampai sekarang itu dia bisa jadi seperti ini itu karena dia berusaha, bukan karena dia minta-minta begitu. Iya. Itu aja ya. Iya. Cakep. Oke, itu Harus bisa baca peluang sih. Itu dia. Ada lagi. Susah di mana? Gas yang lain, jangan takut. Tuhan suka kasih berkat. Betul, dan jangan lupa berdoa. Ya, pastinya. Iya, siap. Oke, itu saja beta Papa Raf dan ini Nomu, dan kami doakan semoga kita semua cepat kaya.